got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfa Anissa, NIM 241221098. Pada kesempatan kali ini kami memilih brand, yakni Cat Time. Soal pertama, segmentasi pasar. Dari segi demografi dan lifestyle. Target pasar dari Cat Time ini adalah orang-orang menengah ke atas, termasuk juga remaja. Remaja menjadi salah satu target pasar karena remaja pasti akan menyukai variasi minuman yang ditawarkan oleh Cat Time. Soal nomor 2, lokasi. Cat Time memiliki cabang pada tempat yang ramai, yakni pada mall. Namun, ada juga truck box yang bertempat di depan Ace Hardware atau tempat ramai pengunjung lainnya. Lokasi Cat Time yang mudah dituju karena berada di pusat perbelanjaan, desain interior, gerainya yang menarik, tempat duduk yang nyaman dan leluasa merupakan hal-hal yang membuat Cat Time memiliki brand image positif di mata remaja. Brand memiliki peran penting untuk sebuah produk. Dengan terbentuknya brand image, dapat membantu konsumen membeli produk. Brand image juga berkaitan dengan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk yang diyakini tidak saja dapat memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi dapat memberikan kepuasan lebih baik dan terjamin. Nomor 3, lokasi strategis. Apakah lokasi strategis masih memiliki peran yang penting untuk mencapai bisnis yang sukses? Jawabannya sangat penting. Apabila berada dalam kondisi bisnis yang memiliki persaingan ketat, faktor pemilihan lokasi menjadi komponen utama yang penting agar usaha yang dijalankan juga dapat bersaing secara efektif, maka perlu adanya lokasi usaha yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen. Cat Time memiliki lokasi yang menurutnya sangat strategis, yakni di mal-mal besar yang juga sebagian besar terletak di lantai 1. Nomor 4, value proposition and brand position. Time adalah good day, good time, di mana minuman disesuaikan dengan cita rasa yang digemari mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Memiliki kualitas yang diakui di pasar internasional, sehingga menarik perhatian dari masyarakat Indonesia. Variasi minuman serta topping yang banyak juga menjadi salah satu daya tarik dari para konsumen. Selain itu, Cat Time juga memberikan layanan kebebasan memilih jenis teh, topping, jumlah gula, jumlah es batu, serta ukuran cup yang ingin disajikan dalam minumannya. Minuman yang digemari dan menjadi bestseller dari Cat Time sendiri adalah Pearl Milk Tea. Pentingnya brand image bukan lagi sekedar nama atau pembeda dengan produk-produk pesaing dalam pikiran konsumen, tetapi sudah menjadi salah satu faktor penting dalam keunggulan bersaing. Konsumen yang mempersepsikan produk Cat Time memiliki brand image positif menjadi Nomor 5, rekrutmen dan training. Rekrutmen. Cat Time membuat web untuk memberikan informasi tentang adanya lowongan pekerjaan pada stand atau cabang yang membutuhkan karyawan. Kalian bisa mencarinya pada laman web jobster.id atau cattime.id dan website lainnya. Proses seleksi inilah yang menentukan pelamar diterima atau ditolak oleh perusahaan. Proses seleksi yang dilakukan oleh PT Food Beverage Indonesia untuk posisi barista dimulai dengan memilah CV serta lamaran yang masuk sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Kandidat yang sekiranya memenuhi kualifikasi awal akan diundang untuk melaksanakan seleksi awal yang meliputi tes inteligensi, tes grooming, dan juga wawancara dengan HR untuk menentukan pelamar diterima atau ditolak. Setelah itu, pelamar yang diterima akan melakukan proses training sebelum mereka benar-benar bekerja. Pada proses training, disitulah kinerja kalian diperhatikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Rahmawati. Saya akan menjelaskan mengenai produk Cat Time. Yang pertama, mengenai company profile. Cat Time adalah waralaba Taiwan, didirikan pada tahun 2005 dengan lebih 800 outlet retail di seluruh negara-negara seperti Taiwan, Malaysia, China, India, Makau, Vietnam, Singapura, Hong Kong, Thailand, Korea, Filipina, Indonesia, Australia, Dubai, Vietnam, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat.
Di Indonesia, Catem dioperasikan oleh Grup Kawan Lama Sejahtera. Sedikitnya 230 gerai Catem di Indonesia telah beroperasi hingga saat ini. Awalnya, Catem dihadirkan untuk mendukung kenyamanan toko es dan informa, agar tersedia tempat untuk minum bagi pelanggan yang sedang berbelanja. Seiring perkembangannya di Indonesia, gerai Catem tidak hanya dibuka di dalam es dan informa, tetapi di berbagai mal dan lokasi lainnya. Selanjutnya, segmentasi produk Catem. Yang pertama, segmentasi demografi. Catem fokus pada segmen remaja usia 15-25 tahun. Pelanggannya ternyata mencakup usia yang lebih luas, seperti usia dewasa atau di atas 25 tahun, dan keluarga. Maka, Catem sekarang juga mulai menggarap segmen dewasa dengan menghadirkan minuman berbahan dasar kopi. Yang kedua, segmentasi geografis. Berdasarkan wilayah kota besar, sasaran yang tepat untuk menawarkan produk minuman ini karena melihat dari penghasilan yang ada pada penduduk yang berada di kota besar. Yang ketiga, segmentasi psikografi. Berdasarkan gaya hidup atau lifestyle, produk Catem ini sendiri mengikuti gaya hidup masyarakat dengan pengelompokan pelanggan. Melihat dari tempat yang cocok untuk bersantai, produk ini memiliki sasaran pada generasi milenial yang memiliki gaya hidup konsumtif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Instastory. Analisis lokasi dan kompetitor. Perbandingan antara lokasi Catem di setiap mal di Surabaya. Pembeli bisa kita lihat dari ramai tidaknya pengunjung di mal tersebut. Sebagai perbandingan yaitu stand Catem yang ada di Tunjungan Plaza dengan Landmark Mall. Lokasi strategis. Pemilihan lokasi merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan usaha retail. Lokasi yang strategis akan turut menentukan tercapainya tujuan perusahaan. Dengan lokasi yang tepat, sebuah toko atau gerai kemungkinan bisa lebih sukses. Lokasi juga turut mempengaruhi pertimbangan konsumen untuk datang. Lokasi yang strategis tentu akan menunjang usaha serta mencapai target konsumen yang dituju. Selanjutnya ada value proposition mengenai produk Catem. Yang pertama, konsep penyajian customized drink. 2. Menyediakan beragam menu. 3. Dibuat dari bahan berkualitas tinggi dan segar atau fresh. 4. Pelayanan yang cepat karena menggunakan brewing mesin terbaru. Brand positioning. Kompetensi utama dari Catem yang dapat dilihat secara umum adalah spesialis minuman bubble yang berbahan dasar teh asli dari Taiwan yang terdiri dari lebih dari 60 menu teh. Selain itu, letak outlet Catem yang mudah ditemui membuat produk ini memiliki posisi tersendiri di hati para penggemarnya. Selanjutnya, proses seleksi dan rekrutmen. Proses seleksi yang dilakukan oleh PT Food Beverage Indonesia dimulai dengan yang pertama, memilah-milah CV serta lamaran yang masuk sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Kedua, kandidat yang sekiranya memenuhi kualifikasi awal akan diundang untuk melaksanakan seleksi awal yang meliputi tes intelijensi, tes grooming, dan juga wawancara dengan HC. Yang ketiga, pelamar yang lolos dari proses seleksi awal akan dilanjutkan dengan wawancara user untuk menentukan pelamar diterima atau ditolak. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Latifah, NIM 24121136 dari manajemen 4B Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul analisis Catem. Sejarah Catem. Catem adalah salah satu waralaba minuman brewed teh asal Taiwan yang berkembang pesat di Indonesia. Hadir pertama kali pada Februari 2011 di Living World, Alam Sutera. Saat ini, kedai minuman boba atau bubble tea Catem telah memiliki total 371 gerai yang tersebar di 48 kota di Indonesia.
Veronia Wibowo, Direktur Catem Indonesia, mengatakan bahwa pertumbuhan dahsyat Catem tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan, yaitu menjaga kualitas produk, mengembangkan produk dan layanan, serta menjalankan strategi harga yang terjangkau berkisar 25.000 sampai 29.000 per cup. Menurutnya, sejak awal pihaknya terus berinovasi, mengembangkan gerai baru dan menu baru. Catem secara periodik meluncurkan menu baru untuk memanjakan lidah anak muda. Walaupun saat ini Catem fokus pada segmen remaja usia 15 sampai 25 tahun, pelanggannya ternyata mencakup usia yang lebih luas seperti usia dewasa di atas 25 tahun dan keluarga. Maka Catem sekarang juga mulai menggarap segmen dewasa dengan menghadirkan minuman berbahan dasar kopi. Catem menambah format gerai berkonsep kafe, dilengkapi pastry, juga tempat duduk yang nyaman. Visi dan misi Catem. A. Visi 1. Menjadi franchise yang paling diminati dengan servis yang cepat dan homemade dessert. 2. Menjadi merek minuman boba global terdepan yang memberikan pengalaman minum yang luar biasa dan inovatif kepada pelanggan di seluruh dunia. B. Misi 1. Mengembangkan kerajaan minuman dan membawa kebahagiaan untuk semua orang. 2. Menyediakan minuman boba berkualitas tinggi. Catem berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan teknologi inovatif untuk menciptakan minuman boba yang lezat dan memuaskan bagi pelanggan. Lokasi pasar Catem. 1. Usia. A. Remaja dan mahasiswa. Segmen ini cenderung tertarik pada minuman boba sebagai minuman populer dan tren di kalangan generasi muda. B. Profesional muda. Segmen ini mencakup individu yang bekerja dan memiliki gaya hidup yang sibuk mencari minuman yang dapat dinikmati saat beristirahat atau sebagai stimulan. 2. Demografi. A. Wanita. Wanita sering menjadi pelanggan utama di industri minuman boba karena minuman boba dianggap sebagai minuman yang menarik dan modis. B. Pria. Sementara minuman boba umumnya lebih populer di kalangan wanita, beberapa varian, rasa, dan promosi dapat menarik minat pria juga. 3. Gaya hidup. A. Penggemar minuman boba. Segmen ini terdiri dari individu yang aktif mencari minuman boba sebagai minuman favorit dan bersedia mencoba berbagai varian rasa. B. Pencari keunikan. Segmen ini mencakup individu yang mencari minuman boba dengan cita rasa unik, inovatif, atau kombinasi rasa yang tidak biasa. Analisis lokasi Catem. Analisis lokasi Catem di luar mall. 1. Keuntungan lokasi Catem yang berlokasi di luar mall dapat menarik pelanggan yang berada di sekitar area tersebut. Jika Catem berada di lingkungan yang padat penduduk atau dekat dengan kantor dan universitas, dapat meningkatkan aksesibilitas dan potensi kunjungan pelanggan. 2. Kehadiran kompetitor yang lebih sedikit. Di luar mall, pesaing langsung dengan merek minuman boba lainnya mungkin lebih sedikit dibanding di dalam mall. Hal ini dapat memberikan keuntungan dalam menarik pelanggan yang mencari variasi atau ingin mencoba merek baru. Analisis Catem di dalam mall. 1. Lalu lintas pengunjung yang tinggi. Catem yang berada di dalam mall memiliki keuntungan dari lalu lintas pengunjung yang tinggi. Mall biasanya menjadi tujuan belanja dan hiburan yang populer, sehingga meningkatkan peluang mendapatkan pelanggan yang melewati toko mereka. 2. Posisi strategis di pusat perbelanjaan. Menempati lokasi strategis di pusat perbelanjaan dapat memberikan visibilitas yang lebih tinggi bagi Catem. Pelanggan yang sedang berbelanja atau menghabiskan waktu di mall mungkin tertarik untuk mencoba minuman boba mereka. Berikut contoh lokasi di luar mall dan contoh gambar lokasi dalam mall.
Lokasi menjadi peran penting di era digital. 1. Aksesibilitas pelanggan. Lokasi yang strategis dapat memberikan akses yang mudah bagi pelanggan untuk mengunjungi toko fisik. Faktor-faktor seperti kepadatan populasi, akses transportasi, dan keberadaan era yang ramai dapat meningkatkan potensi kunjungan pelanggan. 2. Keuntungan kompetitif. Lokasi yang strategis dapat memberikan keuntungan kompetitif dalam industri retail yang sengit. Berada di dekat pesaing utama atau di lokasi yang ramai dapat membantu meningkatkan visibilitas dan daya tarik toko bagi pelanggan potensial. 3. Branding dan citra. Lokasi yang strategis dapat membantu membangun citra merek yang kuat. Berada di lingkungan yang bergengsi atau di pusat perbelanjaan ternama dapat memberikan nilai tambah bagi citra mereka dan membantu menarik pelanggan yang lebih berorientasi pada gaya hidup tertentu. Aksesibilitas mikro makro. Mikro, persaingan di industri minuman boba semakin ketat. Chatham harus terus mengawangi pesaing, baik merek minuman boba lainnya maupun merek minuman non-boba yang dapat menjadikan alternatif bagi pelanggan. Mereka perlu mempertahankan diferensiasi mereka yang terus berinovasi untuk tetap bersaing. Makro, industri minuman boba. Chatham beroperasi dalam industri minuman boba yang merupakan salah satu segmen yang berkembang pesat dalam industri minuman. Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan yang tinggi dari konsumen yang mencari minuman boba yang inovatif dan berkualitas tinggi. Value proposition Chatham. 1. Kualitas bahan-bahan berkualitas tinggi. Chatham menawarkan minuman boba dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi. Mereka memiliki bahan-bahan segar seperti teh premium, susu berkualitas, dan tambahan rasa alami untuk menciptakan minuman boba yang lezat dan memuaskan. 2. Varian rasa yang beragam. Chatham dikenal dengan variasi menu minuman boba yang luas. Mereka menawarkan berbagai pilihan rasa mulai dari rasa klasik seperti teh hitam dan teh hijau, hingga varian rasa inovatif dan unik seperti matcha, buah-buahan, atau coklat. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikan minuman seperti dengan preferensi dan keinginan mereka. 3. Pengalaman minum yang inovatif. Chatham berkomitmen untuk memberikan pengalaman minum yang luar biasa dan inovatif bagi pelanggan mereka. Terus berinovasi dengan menciptakan kombinasi rasa baru, menghadirkan topping yang menarik, dan menggabungkan teknologi modern dalam memesan dan pembayaran untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Brand positioning. 1. Merek minuman boba premium. Chatham telah berhasil memposisikan dirinya sebagai merek minuman boba premium dengan menekankan pada kualitas bahan, rasa yang lezat, dan pengalaman minuman yang unik. Chatham membedakan dirinya dari merek minuman boba lainnya dan menarik pelanggan yang mencari pengalaman minuman yang istimewa. 2. Pilihan dan kreativitas. Chatham menonjolkan dirinya sebagai merek dengan berbagai pilihan rasa dan kreativitas dalam menciptakan minuman boba dengan variasi menu yang luas dan penawaran rasa inovatif. Mereka menarik pelanggan yang mencari variasi dan eksperimen dalam minuman boba mereka. Trendy dan modern. Chatham memiliki citra merek yang trendy dan modern dengan toko-toko yang dirancang dengan gaya yang menarik dan mengikuti tren terkini serta kehadiran digital yang kuat melalui platform online dan aplikasi pemasaran. Chatham menarik pelanggan yang ingin merasakan minuman boba dengan sentuhan modern dan gaya hidup yang modis. Proses rekrutmen. 1. Pengumuman lowongan kerja.
Chatham dapat mengumumkan lowongan kerja melalui platform online, situs web perusahaan, media sosial, atau melalui kerjasama dengan lembaga rekrutmen. 2. Seleksi berkas lamaran. Tim rekrutmen akan meninjau berkas lamaran yang masuk dan memilih kandidat yang memenuhi persyaratan awal. 3. Wawancara. Kandidat yang lolos seleksi berkas akan diundang untuk wawancara. Proses wawancara dapat melibatkan beberapa tahap, termasuk wawancara awal dengan tim HR, wawancara dengan manajer terkait, dan wawancara final. 4. Seleksi akhir. Setelah wawancara selesai, tim rekrutmen akan mengevaluasi dan memilih kandidat terbaik untuk posisi yang tersedia. Contoh proses training. 1. Orientasi. Setelah berhasil direkrut, karyawan baru akan menjalani proses orientasi. Ini melibatkan pengenalan terhadap perusahaan, budaya organisasi, kebijakan, dan prosedur operasional. 2. Pelatihan produk dan layanan. Karyawan baru akan menerima pelatihan mengenai produk dan layanan pembuatan minuman dan pelayanan pelanggan yang diharapkan. 3. Pelatihan keterampilan. Karyawan akan menerima pelatihan terkait keterampilan yang relevan dengan peran mereka, seperti keterampilan komunikasi, pelayanan pelanggan, manajemen waktu, dan penanganan kas. 4. Pelatihan praktik. Untuk peran yang melibatkan tugas operasional seperti barista, karyawan akan mendapatkan pelatihan praktik di toko Chatham. Mereka akan belajar tentang tata cara membuat minuman, penanganan peralatan, kebersihan, dan menjaga kualitas produk. 5. Pelatihan lanjutan. Selama karir mereka di Chatham, karyawan dapat menerima pelatihan lanjutan untuk mengembangkan pribadi dan profesional. Ini dapat meliputi pelatihan kepemimpinan, manajemen tim, dan pelatihan khusus dalam aspek tertentu dari operasi bisnis. Berikut contoh gambar proses training. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia Rahma, NIM 241221111. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis brand Chatham. Yang pertama ialah latar belakang. Chatham adalah perusahaan bubble drink yang menawarkan minuman berbahan dasar teh. Perusahaan ini didirikan di Taiwan pada tahun 2005 dan sejak ini berkembang hingga memiliki lebih dari 1.000 lokasi di 26 negara. Chatham merupakan salah satu unit di bawah Kawan Lama Group yang berdiri sejak tahun 2011. Minuman perusahaan ini dibuat dengan teh, susu, dan tambahan topping. Chatham merupakan bagian dari industri makanan dan minuman yang semakin berkembang di era globalisasi. Selanjutnya adalah segmentasi pasar Chatham dari segi demografi dan gaya hidup. Chatham mulai menganggap segmen dewasa dengan menghadirkan minum berbahan dasar kopi. Hal ini menunjukkan bahwa Chatham tidak hanya mengincar segmen anak muda, tetapi juga segmen dewasa yang mungkin memiliki preferensi rasa dan gaya hidup yang berbeda. Chatham fokus pada segmen menengah ke atas, yang mungkin memiliki daya beli yang lebih tinggi dan memiliki preferensi rasa dan gaya hidup yang berbeda dari segmen menengah ke bawah. Chatham mengincar segmen ekonomi, pendapatan konsumen kelas menengah sebesar 56,7% atau sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa Chatham lebih fokus pada segmen menengah ke atas. Segmentasi pasar adalah pengelompokan konsumen ke dalam golongan yang berbeda-beda dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara lebih efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Chatham melakukan segmentasi pasar untuk
memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dari berbagai segmen, termasuk segmen menengah ke atas dan dewasa. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa chat time tidak hanya mengincar segmen anak muda, tetapi juga segmen dewasa dan menengah ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa chat time memiliki strategi yang agresif dan inovatif dalam memperluas pasar dan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dari berbagai segmen. Analisis lokasi chat time. Menurut hasil analisis saya, chat time juga memiliki beberapa cabang yang relatif sepi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor aksesibilitas makro. Lokasi cabang chat time di kota atau wilayah tertentu dapat mempengaruhi aksesibilitas toko ke calon pelanggan. Misalnya, jika toko terletak di daerah terpencil atau jauh dari transportasi umum, mungkin kurang dapat diakses oleh pelanggan, sehingga lalu lintas pengunjung menjadi lebih rendah. Kedua, aksesibilitas mikro. Aksesibilitas mikro dalam area tertentu juga dapat mempengaruhi lalu lintas pengunjung. Misalnya, jika toko tersebut terletak di daerah yang sibuk dengan lalu lintas pejalan kaki yang tinggi, hal ini dapat menarik lebih banyak pelanggan daripada toko yang terletak di daerah yang sepi. Faktor persaingan. Jumlah kompetitor. Jumlah kompetitor di area tertentu dapat mempengaruhi trafik pengunjung cabang chat time, ditambah banyaknya produk yang hampir menyerupai chat time. Kualitas dan harga pesaing. Kualitas dan harga pesaing chat time juga dapat mempengaruhi. Jika pesaing menawarkan produk yang kualitasnya lebih tinggi dengan harga yang lebih murah, mungkin akan lebih sulit bagi chat time untuk menarik pelanggan. Dari gambar tersebut, kita bisa simpulkan bahwa chat time juga memiliki tempat yang relatif sepi. Lokasi menjadi peran yang penting di era yang serba digital. Lokasi strategis masih memiliki peran penting dalam mencapai bisnis retail yang sukses di era digital. Meskipun teknologi informasi menjadi kunci penting dalam pengembangan bisnis retail, lokasi tetap menjadi faktor penting dalam mempengaruhi keberhasilan bisnis retail. Berikut adalah beberapa alasan mengapa lokasi strategis masih penting dalam bisnis retail di era digital. 1. Meningkatkan visibilitas. Lokasi yang strategis dapat meningkatkan visibilitas bisnis retail Anda, sehingga lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan. Hal ini dapat membantu meningkatkan jumlah pelanggan dan penjualan. 2. Meningkatkan aksesibilitas. Lokasi yang mudah dijangkau oleh pelanggan dapat membantu meningkatkan aksesibilitas bisnis retail Anda. Hal ini dapat membantu meningkatkan jumlah pelanggan dan penjualan. 3. Meningkatkan kepercayaan. Lokasi yang strategis dapat membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap bisnis retail Anda. Pelanggan cenderung lebih percaya dengan bisnis yang memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. 4. Meningkatkan branding. Lokasi yang strategis dapat membantu meningkatkan branding bisnis retail Anda. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan membedakan bisnis Anda dari pesaing. Namun, di era digital, lokasi tidak lagi menjadi satu-satunya faktor penting dalam mencapai bisnis retail yang sukses. Teknologi informasi juga memainkan peran yang penting dalam mengembangkan bisnis retail, seperti manajemen persediaan, manajemen keuangan, meningkatkan pengalaman pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan analisis data. Oleh karena itu, bisnis retail yang sukses di era digital harus mempertimbangkan kedua faktor ini dan mengembangkan strategi bisnis yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Value proposition chat time. Chat time adalah franchise bubble tea yang menawarkan proporsi nilai unik pada pelanggannya. 1. Teh berkualitas tinggi, inovatif, dan menyenangkan.
Nilai merek inti Catem datang langsung dari teh itu sendiri, yang berkualitas tinggi, inovatif, dan menyenangkan. Perusahaan terdorong untuk menjaga kualitas minumannya dengan kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama. 2. Menu yang sepenuhnya dapat disesuaikan. Catem menawarkan menu yang sepenuhnya dapat disesuaikan yang melayani berbagai selera dan preferensi. Pelanggan dapat memilih dari berbagai rasa, tambahan topping, dari es teh persik dasar hingga es teh mutiara premium dengan ekstra topping mutiara dan 100% gula asli. 3. Pengembangan produk inovatif. Catem terus menciptakan produk baru untuk membantu waralaba meningkatkan keuntungan dengan inovasi produknya. Perusahaan selalu mencari cara untuk terus berinovasi untuk mereknya dan memperkuat preferensi dan loyalitas pelanggan. 4. Merek untuk semua orang. Catem adalah merek untuk semua orang dan perusahaan ingin merangkul semua orang dan mendorong semua orang untuk datang ke Catem untuk menikmati minuman mereka. 5. Kontrol kualitas yang ketat. Catem selalu mengontrol kualitas dan perusahaan menyediakan sejumlah layanan untuk memastikan kualitas makanan dan merek yang inovatif. Selanjutnya adalah brand positioning Catem. Catem adalah waralaba bubble tea Taiwan yang memiliki lebih dari 800 gerai retail di berbagai negara seperti Taiwan, Malaysia, Cina, India, Makau, Vietnam, Singapura, Hong Kong, Thailand, Korea, dan Filipina. Kedua, brand positioning Catem berpusat pada mengguncang dunia dengan teh susu khas Taiwan. Merek ini bertujuan untuk mengembangkan rasa baru yang dilokalkan dan memiliki strategi manajemen merek internasional. Ketiga, Catem dikenal dengan teh sedunia dan telah menerapkan strategi agresif dan inovatif untuk memperkenalkan posisi pemimpin pasarnya. Keempat, selain itu, Catem menerapkan berbagai strategi pemasaran seperti in-store promotion dan Catem Mobile, yaitu layanan yang menggunakan truk untuk penjualan. 5. Secara keseluruhan, brand positioning Catem difokuskan untuk menawarkan rasa teh yang unik dan inovatif dengan tetap mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dalam industri bubble tea. Proses rekrutmen Catem. Catem adalah waralaba bubble tea yang memberikan pelatihan komprehensif kepada karyawan dan mitra waralabanya seperti berikut. Pengarahan. Proses wawancara di Catem memakan waktu rata-rata 1 hari. 2. Proses wawancara melibatkan pembicaraan 30 menit dengan manajer. 3. Kandidat diberitahu melalui pesan teks jika mereka dipekerjakan atau tidak. Seperti yang dapat kita lihat di sebelah adalah pelatihan kepada karyawan baru. Pelatihan. Karyawan menerima pelatihan di tempat kerja selama 12 jam dan praktik langsung. Karyawan menjalani proses percobaan selama 3 bulan untuk mengevaluasi kinerjanya. Mitra waralaba menerima program pelatihan komprehensif yang mencakup 3 minggu pelatihan di tempat kerja dan dukungan pembukaan di tempat. Pelatihan mencakup pengetahuan teh, persiapan dan prosedur minuman, manajemen toko, manajemen orang, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan, manajemen dan pemesanan inventaris, dan materi instruksional lainnya. Mitra waralaba dapat mengakses materi pembelajaran yang berbeda, seperti manual pengoperasian, video, dan materi pelatihan lainnya. Catem juga menyediakan program pemasaran yang mengubah permainan dan inovasi produk inovatif
untuk membantu mitra waralaba meningkatkan keuntungan mereka. Secara keseluruhan, ChatTime memberikan program pelatihan komprehensif kepada karyawan dan mitra waralaba untuk memastikan bahwa mereka dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berhasil dan peran mereka. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.